Bila sebelumnya jemaah haji dan umroh kalau pergi atau pulang bermalam dulu di hotel sekitar bandara, nggak tahu kamarnya bekas siapa dan dipakai apa. Insya Allah sejak kemudian kita sama-sama membangun atas izin Allah hotel dan apartemen haji dan umroh ini, kita bisa memastikan insya Allah bahwa kamar yang ditempati oleh para calon-calon tamu Allah adalah kamar yang bersih, suci, fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Lagi, investor Yusuf Mansur meninggal. Untung berlipat si bos warung stik ini. Ini yang dimaksud bos warung stik ini ya tentu Yusuf Mansur ya teman-teman. Satu lagi, investor patungan usaha Hotel City Yusuf Mansur meninggal dunia sebelum Yusuf Mansur mengembalikan uang investasinya. Yusuf Mansur jelas mendapat keuntungan dari keadaan ini. Keuntungan lainnya yakni para investor yang tak mampu menggugat dan rencana mewakafkan hotel itu ke pesantrennya sendiri. Dengan begitu, bos warung stik ini meraup keuntungan yang berlipat. Seperti yang saya bahas kemarin teman-teman bahwa di kasus Ibu Ili Siti Rohmah ini, setelah Yusuf Mansur ini kalah di Pengadilan Negeri Bogor dan juga kalah di Pengadilan Tinggi Bandung untuk tingkat banding, Yusuf Mansur mengajukan kasasi. Seperti yang saya katakan bahwa walaupun sudah kalah di dua pengadilan, Yusuf Mansur masih tidak berhenti untuk kemudian membuat kasus ini berlarut-larut, membuat kasus ini panjang. Memang kasasi adalah hak dari setiap warga negara, mengajukan kasasi adalah hak dari Yusuf Mansur gitu. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa apakah dia ini lupa dengan kata-katanya dahulu gitu, bahwa kalau ada yang merasa dirugikan dan punya masalah, kenapa tidak datang saja ke rumahnya, nanti gue ganti duitnya gitu. Apakah Yusuf Mansur lupa dengan kata-katanya untuk kemudian ringan tangan dalam hal berbagi? Ngapain pusing-pusing? Gue aja sering ngenolin aset, ngenolin apa, gue demen banget nol-nolin. Itu kata-kata Yusuf Mansur gitu. Lalu ketika hari ini dibenturkan dengan kenyataan bahwa banyak orang-orang yang kemudian menuntut haknya dikembalikan oleh Yusuf Mansur, ternyata kata-katanya semua ini menjadi omong kosong teman-teman. Karena ketika Yusuf Mansur mengajukan kasasi, itu tentu akan mengulur-ngulur waktu gitu. Dan ini terbukti teman-teman, bahwa tidak adanya itikat baik dari Yusuf Mansur kemudian untuk mengumpulkan para korban-korban ini, orang-orang yang sudah berinvestasi untuk Hotel City ini, mengumpulkan mereka untuk kemudian mengembalikan duitnya secara keseluruhan. Ini satu keuntungan tersendiri adalah ketika kemudian para investor ini tidak menuntut ganti rugi, karena kalau dihitung per orang, ini ganti ruginya sedikit teman-teman. Karena Yusuf Mansur hanya mau mengganti rugi uang pokok plus 10% dari uang pokok tersebut. Misalkan 10 juta ya berarti hanya 11 juta yang didapat gitu. Setelah puluhan tahun korban ini menunggu, setelah 10 tahun lebih korban ini menunggu gitu. Lalu kemudian belum lagi korban-korban yang kemudian meninggal dunia. Seperti yang ditulis oleh Thaibah TV ini. Lagi, investor Yusuf Mansur meninggal. Untung berlipat si bos warung stik ini. Mari kita simak teman-teman video dari Thaibah, pernyataan dari Pak Darso Arif. Silahkan dikunjungi juga Thaibah teman-teman, diramein channelnya teman-teman, di-share video-video dari Pak Darso teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bapuama di sini di Thaibah TV di hari pertama dalam tahun 2025. Saudara-saudara, kali ini saya masih membicarakan tentang patungan usahanya Yusuf Mansur, patungan usaha Hotel City yang dikumpulkan investasinya oleh Yusuf Mansur antara tahun 2012 dan tahun 2013. Tanggal 30 Desember yang baru lalu, hari Senin, saya Zeni Mustafa dan Sudaryanto bertemu dengan seorang ibu di Cipinang, Jakarta Timur. Ibu ini adalah istri dari almarhum Iman Setiadi. Pak Iman Setiadi ini adalah investor patungan usaha. Dia telah membeli investasi itu sebesar 10 juta rupiah tahun 2012 lalu. Ketika itu Pak Iman dan istrinya ini masih tinggal di Kalimantan. Pak Iman Setiadi ini 6 bulan yang lalu telah berpulang ke rahmatullah, dan dia meninggalkan amanat kepada istrinya untuk menyelesaikan patungan usaha ini, menyelesaikan
uang dia yang dia simpan di patungan usahanya Yusuf Mansur ini. Kemudian kepada kami Ibu Iman menitipkan amanat itu untuk diperjuangkan. Uang itu harus dikembalikan plus dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur. Apa amanat yang dititipkan kepada Ibu Iman dan apa niatan Ibu Iman jika uang investasi ini telah dikembalikan oleh Yusuf Mansur? Nanti boleh diikuti perbincangan saya Zeni Mustafa dan Sudaryanto bersama istri dari almarhum Ibu Iman almarhum Pak Iman pada video berikut ini. Saudara-saudara, Pak Iman ini adalah investor patungan usaha kedua yang saya temui yang orangnya sudah meninggal. Pertama, beberapa tahun yang lalu saya juga sempat bertemu dengan satu investor patungan usaha di Kota Garut yang kemudian dia meninggal dunia lebih dahulu, yakni Ibu Umi namanya. Sebelum Ibu Umi meninggal, saya sempat bertemu dan dia bercerita kepada saya soal nasib investasinya ini. Selain itu, selain kedua orang ini, saya juga pernah bertemu dengan Pak Nanang namanya di Surabaya. Pak Nanang ini juga sudah meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, memang dia sudah meminta kembali uang investasinya, tapi Yusuf Mansur hanya mengembalikan pokoknya saja sebesar 10 juta. Pak Nanang kemudian sebelum dia meninggal, dia menitipkan kuasanya kepada Ikhwan Tuni untuk memperkarakan Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Tangerang. Sayang, gugatan Ikhwan Tuni yang mewakili 12 investor kala itu di NO-kan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Ikhwan Tuni itu berencana untuk menggugat kembali Yusuf Mansur dengan menambah beberapa kuasa lagi para investor patungan usaha. Sudah 2 kali Ikhwan Tuni melayangkan somasi kepada Yusuf Mansur, namun sampai hari ini batas waktu yang diberikan kepada Yusuf Mansur untuk kemudian menggugat kembali Ikhwan Tuni di Pengadilan Negeri Tangerang, saya sampai hari ini belum mendengar lagi rencana Ikhwan Tuni untuk menggugat Yusuf Mansur itu. Saudara-saudara, berikut ini saya mau merilis kembali video yang pernah disebarkan oleh Yusuf Mansur tahun 2012 lalu terkait bagaimana dia merayu masyarakat Indonesia, utamanya umat Islam, untuk berinvestasi di Hotel City dengan nama investasi patungan usaha. Kala itu Yusuf Mansur mendapat kesempatan besar di sebuah televisi swasta untuk mengisi acara ceramah subuh. Lewat media itu dan juga media-media sosial milik Yusuf Mansur dan para pemujanya, Yusuf Mansur berhasil meraup uang puluhan miliar dari investasi ini dari ribuan orang tentunya. Pak Iman, almarhum Pak Iman dan istrinya adalah 2 orang terpelajar dan bekerja kemudian pensiun pada perusahaan multinasional, perusahaan besar. Tentu saja Pak Iman dan istrinya ini punya akses yang cukup ke hukum, akses sosial dan akses lain-lainnya. Namun Pak Iman dan istrinya enggan untuk memperkarakan Yusuf Mansur terkait investasi mereka ini. Kenapa? Karena biaya yang akan dikeluarkan seseorang investor patungan usaha untuk memperkarakan Yusuf Mansur itu tentu saja lebih besar dari nilai investasinya. Itu pula sebabnya orang seperti Pak Iman Setiadi dan istrinya, walaupun mereka punya akses hukum dan lain sebagainya, mereka tidak berani untuk memperkarakan Yusuf Mansur. Apakah lagi mayoritas investor patungan usaha itu adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah, yang tentu saja mereka tidak punya akses ekonomi, tidak punya akses politik, tidak punya akses politik. Dari sini saudara-saudara, Yusuf Mansur meraup keuntungan yang sangat besar. Keuntungan besar Yusuf Mansur lainnya dari investasi patungan Hotel City ini adalah kalau dia sudah mengembalikan uang masyarakat atau investor patungan usaha yang hanya 12 juta atau 10 juta itu, aset dari Hotel City itu sekarang yang terdiri dari 2 tower, 2 gedung yang berlantai lebih dari 10, tentu punya nilai yang sangat fantastis saat ini.
Kalau Yusuf Mansur mengaku bahwa pada tahun 2012 lalu itu dia membeli Hotel City itu dengan angka 60 miliar atau kurang dari itu, maka hari ini nilai itu sangat besar. Terbersih berita juga Yusuf Mansur pernah mengakui bahwa dia akan mewakafkan Hotel City ini ke pesantren Darul Quran milik dia. Anda bisa bayangkan bagaimana atau seberapa besar keuntungan yang diraih oleh Yusuf Mansur dalam Hotel City ini. Keuntungan pertama, para investor tidak punya kemampuan untuk memperkarakan ke dia, dan keuntungan kedua, dia punya aset yang begitu tinggi nilainya. Saudara-saudara, tahun 2012 itu ketika Yusuf Mansur mulai mengumpulkan investasi patungan usaha, dia sesungguhnya sudah berada dalam bisnisnya Jody Brotoseno yang bernama Warung Steak and Chic. Ketika itu juga, ketika Yusuf Mansur mengambil alih Hotel City ini, mengambil alih perusahaan sebelumnya yang bernama PT Inex Arsindo yang mengelola Hotel City ini, kemudian Yusuf Mansur merubah susunan pengurusnya, di mana dalam perusahaan itu ada Yusuf Mansur dan istrinya Siti Maimunah, juga ada Jody Brotoseno dan istrinya, sama-sama berada dalam perusahaan itu, PT Inex Arsindo. Apakah uang patungan usaha yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur yang bernilai puluhan miliar itu juga dibawa ke Warung Steak and Chic untuk mengembangkan perusahaannya Jody Brotoseno itu? Saya punya dugaan bahwa ada kemungkinan ke sana. Saudara-saudara, sekali lagi berikut ini saya akan merilis kembali video Yusuf Mansur pada tahun 2012 itu. Dari sini, saudara-saudara, apa yang diungkapkan oleh Yusuf Mansur dan salah seorang temannya dalam video itu, bolehlah kita mengambil kesimpulan bahwa semuanya itu ternyata punya nilai kebohongan yang begitu besar. Mulai dari jarak hotel itu ke Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta cuma 15 menit, begitu kata Yusuf Mansur, dan semua materi-materi yang diungkapkan oleh Yusuf Mansur dalam video itu hari ini terbukti bohong semuanya. Semoga video-video saya berikut ini bermanfaat bagi kita, dan saya pada video yang akan datang akan kembali mengungkapkan sebuah kebohongan Yusuf Mansur terkait investasi patungan usaha Hotel City ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Dan saya mengatakan bahwa di kasus Hotel City ini sebenarnya di kasus patungan usaha Hotel City ini Yusuf Mansur sudah bergabung di Warung Steak and Chic. Saya sepakat dengan itu karena seperti yang teman-teman ketahui, ada video Yusuf Mansur yang beredar dan ini lumayan banyak di-upload ulang, di mana di situ Yusuf Mansur mengatakan bahwa di tahun 2010 dia bergabung di Warung Steak and Chic-nya Jody Brotoseno. Yusuf Mansur bersama istrinya gitu tentunya teman-teman. Dan kemudian di sini patungan usaha Hotel City itu dibentuk di tahun 2012 teman-teman. Artinya kan 2 tahun setelah Yusuf Mansur mengatakan bergabung, setelah Yusuf Mansur bergabung di Warung Steak and Chic di tahun 2010. Lalu kemudian di tahun 2012 di sana ada nama Jody Brotoseno dan juga istrinya bersama Yusuf Mansur dan istrinya di PT Inex Arsindo ini teman-teman, yang kemudian mengeluarkan Hotel City ini teman-teman. Dan terlihat jelas bahwa Yusuf Mansur ini sepertinya memang enggan bertanggung jawab, karena seperti yang sudah sering saya katakan bahwa Yusuf Mansur ini hanya mengembalikan uang orang-orang yang ini viral di YouTube teman-teman. Pak Soeharto langsung dikembalikan uangnya, dan ibu-ibu yang lain itu sudah langsung dikembalikan uangnya begitu ini viral di media sosial teman-teman. Artinya bagi saya bahwa Yusuf Mansur bertanggung jawab atau mengembalikan uang-uang para korban yang tidak seberapa ini, yang mana ini sudah memang tidak sesuai dengan akad awalnya, ini Yusuf Mansur hanya melakukan pencitraan gitu, hanya mengembalikan uang-uang orang yang viral saja gitu, biar terkesan dia bertanggung jawab, padahal sebenarnya dia hanya mengembalikan sedikit dari uang para korban gitu. Maksudnya korban ini lebih banyak yang belum kembali uangnya teman-teman. Ada yang sudah meninggal, ada yang takut kemudian mengajukan gugatan, ada yang malas, ada yang kemudian berpikir bahwa memang seperti yang dikatakan oleh Pak Darso, akan lebih banyak mengeluarkan biaya ketimbang uang yang dituntut. Karena sekali lagi saya katakan teman-teman bahwa kalau dihitung per individual ini hanya 10-12 juta. Tapi jangan salah, ini harusnya juga dilihat secara luas bahwa ini kalau digabungkan
total kerugian korban ini bisa puluhan bahkan ratusan miliar, teman-teman. Seperti itu. Jadi korban ini kan ada ratusan bahkan ribuan gitu loh. Jadi ada banyak orang-orang yang menurut saya ini belum dikembalikan uangnya, bahkan jauh lebih banyak dari orang yang sudah dikembalikan oleh pihak Hotel City Yusuf Mansur ini tentunya, teman-teman. Jadi kemarin saya sempat melihat video lagi bahwa Yusuf Mansur itu sudah mengembalikan kok uang para korban. Belum seberapa, teman-teman. Kalau misalkan kita mau hitung dari 1.000 orang, misalkan ini contoh sampelnya, dari 1.000 orang korban patungan usaha, mungkin yang dikembalikan baru 10 orang. Begitu kira-kira contohnya, teman-teman. Dari 1.000 orang itu baru 10 orang yang dikembalikan gitu. Artinya sangat sedikit sekali orang-orang yang kemudian kembali uangnya ketimbang yang belum kembali gitu. Dan juga mereka ini kebanyakan sudah meninggal, teman-teman. Seperti apa yang diberitakan oleh Pak Darso dalam kontennya di Thaibah TV ini, teman-teman. Dan mari kita simak bahwa Yusuf Mansur ini memang secara belak-belakan dan terang-terangan di waktu lalu itu mengajak orang, teman-teman. Ini sebenarnya suara Yusuf Mansur hanya sudah diubah ya. Bila sebelumnya jemaah haji dan umroh kalau pergi atau pulang bermalam dulu di hotel sekitar bandara, nggak tahu kamarnya bekas siapa dan dipakai apa. Insya Allah sejak kemudian kita sama-sama membangun atas izin Allah hotel dan apartemen haji dan umroh ini, kita bisa memastikan insya Allah bahwa kamar yang ditempati oleh para calon-calon tamu Allah adalah kamar yang bersih, suci, fitri, melayani mereka semua insya Allah. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti patungan usaha yang seperti Ustadz Yusuf Mansur sampaikan tadi, bahwa Bapak dan Ibu mudah saja untuk mengikuti patungan usaha ini, di mana kalau Bapak dan Ibu sebagai nasabah Bank Mandiri, Bapak dan Ibu bisa setor sebesar 12 juta melalui nomor rekening ini. Dan kalau ke BCA, Bapak Ibu juga bisa menyetor dengan memasukkan ke rekeningnya ini, di mana nomor rekening-rekening tersebut semuanya atas nama Yusuf Mansur. Lokasi hotel ini dekat sekali dengan bandara, kira-kira 5-10 menit. Bahkan istimewanya, hotel dan apartemen ini begitu dekat dengan pesantren Darul Quran. Jemaah yang akan berangkat haji dan umroh, pergi atau pulangnya, kami bisa jemput dan antar untuk main-main dan singgah ke pesantren Tahfiz Darul Quran. Berdoa bersama anak-anak penghafal Al-Quran dan melihat mereka kemudian menghafal Al-Quran. Masya Allah, tambahan berkah tentunya. Kelebihan daripada mengikuti patungan usaha apartemen, hotel, umroh dan haji ala Ustadz Yusuf Mansur ini, di mana Anda selain berinvestasi, Anda juga insya Allah ikut bersiar dan mendapatkan amal serta berkahnya dari para jemaah haji yang akan menunaikan ibadah umroh dan haji ke Tanah Suci. Kelebihan lainnya yang ada di dalam patungan usaha bersama Ustadz Yusuf Mansur, di mana indikasi bagi hasil daripada patungan usaha ini adalah sebesar 8%. Dan ini masih dimungkinkan untuk mendapatkan lebih kalau operasional hotel tersebut baik berjalannya. Keuntungan yang lain daripada Bapak dan Ibu mengikuti patungan usaha Ustadz Yusuf Mansur ini adalah setelah 12 juta itu kembali, Bapak dan Ibu tetap akan mendapatkan bagi hasil daripada operasional hotel tersebut. Yap, dan itu hoax. Dan itu semuanya bohong besar. Omong kosong dari Yusuf Mansur. Yang katanya setelah 10 tahun duit dari pokoknya kembali, mereka masih akan dapat keuntungan sekitar 8% gitu dari investasi tersebut. Dan itu adalah bohong besar. Karena hari ini, teman-teman, setelah kemudian ribuan investor itu mengumpulkan uangnya kepada pihak Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur itu sendiri, hari ini mereka dikembalikan uangnya satu persatu gitu. Dan itu pun hanya yang menuntut saja, hanya yang berkuar-kuar di media sosial saja, hanya yang secara keras meminta haknya gitu. Kalau yang lain yang cuma diam, yang apalagi ada yang sudah meninggal, sakit-sakitan, lemah, ekonominya menengah ke bawah, udah nggak bakal kembali uangnya, teman-teman. Jadi apa yang dikatakan dalam video ini bahwa itu hoax, itu benar adanya, teman-teman. Karena seperti yang dikatakan oleh Yusuf Mansur dan rekannya itu tadi, bahwa setelah uang pokok kembali, mereka, para investor masih akan mendapatkan manfaat keuntungan sekitar 8% gitu. Tapi kenyataannya kan tidak, cuma dikembalikan uangnya, pokoknya per 10% keuntungan. Apa, teman-teman?
Ini kayak menipu sebenarnya, menipu orang. Setelah orang kemudian orang banyak mengumpulkan uang ke satu titik, lalu entah dipergunakan untuk apa, entah dipergunakan untuk warung stick and stick atau apakah, ini tidak menutup kemungkinan teman-teman. Karena seperti yang sering saya katakan, setelah Yusuf Mansur bergabung dengan warung stick and stick, yang mana warung stick and stick ini dibangun oleh Jody Broto Suseno, warung stick and stick itu kemudian menjadi pesat perkembangannya teman-teman. Menjadi pesat perkembangannya. Ini tentu kemudian menjadi tanda tanya gitu. Kok Yusuf Mansur membangun Hotel City bisa mangkrak? Kok Yusuf Mansur membangun Paitren kok bisa mangkrak? Kok Yusuf Mansur membangun investasi batubara kok bisa mangkrak? Moya Fidi, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, kok semuanya mangkrak dan semuanya bermasalah gitu. Lalu Yusuf Mansur kemudian kok bisa sukses di warung stick and stick-nya sampai kemudian bisa menjadi sponsor di mana-mana gitu, warung stick and stick ini. Pertanyaannya dari mana duitnya gitu. Dan kok bisa Yusuf Mansur ketika membuat bisnis yang itu tidak mengajak umat berinvestasi kok bisa berhasil gitu. Memang Jody Broto Suseno yang kemudian membuat bisnis awal-awal membuat bisnis ini. Tapi kemudian setelah bergabung Yusuf Mansur, warung stick and stick ini makin sukses. Semakin gencar membuka cabang di mana-mana. Dari yang cabangnya cuma beberapa lalu kemudian menjadi ratusan cabang gitu. Dengan cara kemudian membeli tanah lalu kemudian membangun properti di atas, yang tentu ini membutuhkan modal dan biaya yang tidak sedikit teman-teman. Puluhan miliar bahkan bisa ratusan miliar teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa dengan memboikot warung stick and stick ini sebenarnya Anda sudah melakukan perlawanan yang menurut saya efektif dan efisien dalam hal mengkritisi Yusuf Mansur. Orang ini sebenarnya harus dihentikan dulu teman-teman. Minimal bertanggung jawab dulu. Tidak usah dulu membuat program-program yang lain gitu. Karena saya yakin ini hanya akan mengeruk dana umat saja. Tapi kemudian selesaikan dulu tanggung jawab Anda di waktu lalu yang mana ini kemudian merugikan banyak orang. Mari kita simak wawancara Pak Darso Arif dan Pak Zaini Mustafa. Di sini juga ada Pak Sudiryanto bersama istri almarhum dari Bapak Imam ini tadi, teman-teman. Hari Senin tanggal 31 Desember 2024, saya Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudiryanto ini bertandan ke rumah almarhum Pak Iman yang hari ini kebetulan ditemui oleh istri Pak Iman Setiadi. Pak Iman Setiadi. Kami di Cipinang, Jakarta Timur. Ibu Iman menyerahkan kepada Pak Zaini sertifikat patungan usahanya yang diikuti oleh Pak Iman. Ketika itu Pak Iman mentransfer dari Kalimantan ya Bu? Iya. Ketika masuk ke Kalimantan sebesar 10 juta. Nah ini kebetulan Pak Imannya sudah menjauhi kita. Pak Zaini mungkin ini advokasinya bagaimana Pak Zaini? Ya kan nanti kalau gugatan perdata itu kan walaupun orangnya sudah tidak ada, tapi ahli warisnya kan masih ada. Ya kemungkinan besar upaya hukumnya ketika orangnya sudah tidak ada maka diteruskan ahli warisnya tapi perdata, Pak. Perdata ya. Iya. Tapi yang jelas hari ini saya sudah melihat bahwa ini memang ada sertifikatnya ya. Jadi di sini disebutkan adalah patungan usaha, hotel dan apartemen. Penerimanya jelas. Ya. Ya. Penerimanya di sini YM. Yusuf Mansur. Ya. Oke. Ibu minta doanya biar Pak Zaini. Iya. Ya mudah-mudahan Bu nanti kita usahakan karena ini kan ada beberapa orang yang sudah menghubungi saya. Nanti mungkin karena ini perkaranya sama mungkin gabungan lah gugatnya gitu. Juga saya sudah dari begitu bilangin Bapak bisa berhasil, insya Allah bisa bilang Bapak. Ya Allah, saya udah niat untuk wakafin ke Bapak. Saya nggak akan pakai uang Bapak. Insya Allah. Ya. Saya punya pensiun juga. Pensiun Bapak sekarang jatuh ke saya juga lagi. Jadi Ibu Iman berniat jika ini diusahakan Pak Zaini dan berhasil diambilkan akan uangnya, saya kembalikan ke Bapak uangnya. Akan dikembalikan kepada Pak Iman sebagai wakaf. Insya Allah. Jadi biar kamu berhasil Bu. Ya jadi intinya bahwa patungan usaha ini Pak Iman almarhum Pak Iman Setiadi itu menyerahkan uang kepada Yusuf Mansur sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ya nomornya itu 03 ya, mungkin 03 ini bulan ya. Nah, 03 bulan 12 2012 nomornya 0803. Jadi dari ahli waris almarhum ketika ini uangnya dipulangkan, syukur-syukur berserta dengan keuntungan yang dijanjikan, maka akan diwakafkan ya Bu secara keseluruhannya.
akan diwakafkan atas nama almarhum Pak Iman Setiadi ya Bu ya. Terima kasih banyak. Jadi jelas bukan untuk kepentingan pribadi ahli warisnya, untuk kepentingan almarhum. Ya, saya Insya Allah Bu nanti. Iya. Kemarin juga sumbangan banyak, saya wakaf bikin masjid di Tegal kampungnya. Belakangan masih ada masuk juga lagi di teman-teman yang baru kenal. Saya bawa ke masjid. Ya, jelas saya tadi dari istri almarhum Bapak Iman ya, bahwa uang itu kalau misalkan kembali dia juga tidak akan menikmati. Dia akan mewakafkan kepada Pak Iman, dia akan mengembalikan kepada Pak Iman dalam bentuk wakaf, teman-teman tentunya. Ini niat yang sangat mulia dan baik sekali. Apakah kemudian Yusuf Mansur tidak tersentuh melihat video ini? Dan saya rasa masih banyak Pak Iman lainnya di luar sana gitu. Mungkin ada korban-korban yang kemudian tidak menuntut lagi haknya karena sudah meninggal dan mungkin tidak dijangkau, informasi tidak sampai kepada Pak Darso dan Pak Zaini, teman-teman. Dan saya rasa ini mungkin bisa banyak, teman-teman. Apakah kemudian Yusuf Mansur tidak takut akan hal ini gitu? Kalau memang kemudian korban-korban ini meninggal dalam keadaan tidak ritu, dengan kemudian apa yang sudah menjadi akad dan kemudian tidak ditepati di hari ini, teman-teman. Karena rata-rata yang kemudian diketahui oleh Pak Darso bahwa korban-korban sudah meninggal dan diketahui oleh Pak Darso, rata-rata kemudian mengamanahkan gitu kepada ahli warisnya bahwa ini harus diurus segala macam gitu. Maka sekali lagi saya katakan kepada Yusuf Mansur, tobatlah wahai Yusuf Mansur, dan kemudian kumpulkanlah para korban dari Hotel City ini, lalu kemudian Anda kembalikan satu persatu gitu. Yang diutamakan adalah mereka yang kemudian memegang sertifikat gitu. Maka kemudian bisa cepat selesai dengan cepat, dan harusnya dikembalikan ini sesuai dengan akad gitu. Sesuai dengan akad perjanjian di awal, bukan hanya 10 juta plus 10% dari 10 juta itu tadi. Itu terkesan kayak menipu dan membohongi, teman-teman. Seperti apa yang kita tampilkan tadi di video awal, di iklan dari Hotel City ini, iklan untuk kemudian mengajak orang-orang bergabung ke Hotel City ini. Bahkan setelah duit ditarik, orang-orang masih mendapat manfaat gitu. Dari investasi yang sudah diinvestasikan, dari uang yang sudah diinvestasikan gitu. Belum lagi pernyataan Yusuf Mansur mengatakan bahwa hotel itu terjamin kesucian segala macam. Saya sempat kok masuk ke dalam hotel itu, dan saya rasa hotel itu tidak sama aja dengan hotel konvensional biasa gitu. Bahkan menurut saya ini miris, karena di depan hotel yang sembarang orang bisa masuk itu ada pesantren gitu. Kalau kata Yusuf Mansur itu hotel syariah, bagi saya itu hotel biasa gitu. Hotel biasa karena orang masuk di situ nggak dicek KTP segala macam, itu ya cuma dicek biasa saja. Orang semua bebas masuk. Saya melihat di situ orang semua bebas masuk, laki perempuan bebas masuk gitu loh. Hotel biasa gitu loh. Di dalamnya pun biasa sekali dan terlihat sangat tidak terawat, debunya banyak segala macam gitu loh. Toiletnya biasa saja, dan itu hotel sangat biasa sekali gitu loh. Dan Yusuf Mansur rencana menjualnya gitu. Harga properti di tahun 2012 ketika mungkin hotel itu dibangun atau dibeli, dibanding dengan sekarang itu meningkat berkali-kali lipat, teman-teman. Sementara para investor hanya dikembalikan uangnya seperti di mana awal investor menyetorkan uang itu. Padahal sudah berjalan 12 tahun, teman-teman. 12 tahun, ini kan sudah 2025. 12 tahun, teman-teman. Artinya, Yusuf Mansur ini seolah hanya mengumpulkan duit orang, lalu kemudian membelikan sebuah hotel atau membangunkan sebuah hotel yang besar, dan hotel itu kemudian atas namanya. Buktinya namanya saja Hotel City. Nama dari istri Yusuf Mansur, Siti Maimunah. Kalau memang itu dari awal hotel berbasis keumatan, harusnya kan hotelnya bukan atas nama pribadi gitu loh. Bukan atas nama istrinya. Karena kan kalau dilihat yang bangun hotel itu bukan 1-2 orang, tapi ribuan investor, uang investor itu ada di sana gitu. Kalau kita mau bermain logika gitu. Dan kemudian akhirnya para investor ini hanya menerima uangnya seperti dikembalikan kayak orang ngutang gitu loh. 10 juta plus 1 juta. Artinya kan semua orang juga bisa menjadi kaya kalau hanya seperti ini. Lalu terdengar pernyataan Yusuf Mansur di tahun 2010, dia bergabung dengan Warung Steak and Shake. Lalu kemudian terdengar lagi bahwa di Hotel City itu ada nama Jody Broto Suseno dan istrinya gitu. Artinya kayak setali gitu loh. Kong kali kong di dalam gitu. Di dalam Warung Steak and Shake ada nama Yusuf Mansur, dan di dalam Hotel City ada nama Jody Broto Suseno. Silakan teman-teman nilai sendiri. Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like-nya kasusnya di up.
Komen sampai dia kena step. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana. Nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up. Komen sampai dia kena